Pernah nggak sih ngerasa kalau mau bikin perubahan besar dalam hidup tuh kayaknya mustahil banget? Gimana kalau saya bilang perubahan yang paling kecil sekalipun, yang hampir nggak kelihatan, ternyata bisa numpuk jadi hasil yang luar biasa. Hari ini kita bakal bedah sebuah kisah nyata dan ide-ide yang kuat banget tentang gimana kebiasaan-kebiasaan super kecil ini bisa mengubah hidup Anda secara total. Cerita kita dimulai dari sini, dari sebuah momen dramatis di hidupnya James Clear. Ini bukan awal yang biasa ya, ini adalah momen yang hampir merenggut segalanya dari dia. Dia terbaring di tanah, bingung, sama sekali nggak sadar separah apa cederanya. Ini bukan cedera enteng loh, di ruang perawat dia bahkan nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dasar. Tahun berapa sekarang, siapa presidennya? Dan yang paling serem, dia butuh 10 detik cuma buat ingat nama ibunya sendiri. Dari situ, kesadarannya hilang. Perjalanannya buat balik lagi itu, wah, panjang banget dan menyakitkan. Proses pemulihannya itu lambat dan seringkali bikin frustrasi. Bayangin deh, dari koma, ngalamin penglihatan ganda selama berminggu-minggu, sampai puncaknya dikeluarin dari tim baseball, itu benar-benar sebuah penghinaan yang mendalam. Tapi, justru di titik terendah itulah, di Denison University, dia mulai nemuin sesuatu yang bakal ngubah segalanya. Nah, dari kisah pribadinya yang berat itu, Clear nemui sebuah prinsip inti. Ini bukan tentang transformasi gede-gedean dalam semalam, tapi tentang kekuatan yang luar biasa dari perbaikan-perbaikan kecil yang dilakuin secara konsisten. Konsep ini ternyata ampuh banget di dunia nyata. Coba kita lihat deh contohnya. Tim balap sepeda Inggris. Selama lebih dari 100 tahun, prestasi mereka tuh biasa-biasa aja. Terus, datanglah Dave Brailsford dengan filosofi agregasi keuntungan marginal. Mereka perbaiki setiap detail kecil sebesar 1%, mulai dari sadel sepeda yang lebih nyaman, sampai gel pijat yang bikin pemulihan lebih cepat. Hasilnya? Dominasi total. Ini ngebuktiin kalau perbaikan-perbaikan kecil yang gak kelihatan bisa bergabung jadi kemenangan besar. Dan ini nih matematikanya. Kalau Anda jadi 1% lebih baik setiap hari selama setahun, Anda itu bukan cuma jadi 365% lebih baik. Gara-gara efek gabungan, Anda bakal jadi hampir 38 kali lebih baik dari pas Anda mulai. Peningkatan yang luar biasa banget dari usaha harian yang kelihatannya sepele. Ini nunjukin kalau prinsip yang sama itu kayak pedang bermata dua. Kebiasaan yang menumpuk bisa membangun, tapi juga bisa menghancurkan Anda. Prinsip yang bisa bawa Anda ke kesuksesan luar biasa, juga bisa ngejatuhin Anda kalau Anda biarin kebiasaan buruk yang kecil-kecil itu numpuk. Waktu bakal memperbesar apapun yang Anda kasih ke dia. Coba bayangin deh, sebuah pesawat yang terbang dari Los Angeles ke New York. Kalau pilotnya ngubah arah cuma 3,5 derajat ke selatan, perubahan yang hampir nggak kelihatan pas lepas landas, pesawat itu nggak akan mendarat di New York, tapi di Washington, D.C. Nah, sama kayak kebiasaan kita, pilihan-pilihan kecil setiap hari itulah yang nentuin tujuan akhir kita. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu ide yang paling mengejutkan dari buku ini. Kalau Anda mau hasil yang lebih baik, coba deh lupain dulu soal menetapkan tujuan. Fokus ke hal lain. Ini mungkin kedengarannya aneh ya, tapi tujuan itu sebenarnya bukan pembeda utamanya. Coba pikirin deh, pemenang dan pecundang itu seringkali punya tujuan yang sama. Setiap pelari maraton pengen menang lomba. Yang bedain mereka itu bukan tujuannya, tapi sistem latihan harian yang mereka jalani. Tujuan itu nentuin arah, tapi sistemlah yang mastiin Anda benar-benar nyampe di sana. Perbedaan ini penting banget. Tujuan itu soal hasil sesaat. Kalau sistem, itu soal proses yang berkelanjutan. Ketika Anda jatuh cinta sama prosesnya, bukan cuma hasilnya, Anda nggak perlu nunggu izin buat bahagia. Jadi, gimana caranya kita bisa bangun sistem yang efektif ini? Nah, buku ini nawarin kerangka kerja yang praktis banget. Clear itu nggak cuma ngasih teori loh, dia ngasih kita perangkat yang praktis, langkah demi langkah, buat ngebangun kebiasaan baik dan ngancurin yang buruk. Semuanya dirangkum dalam 4 hukum sederhana. Ini dia kerangkanya, 4 langkah simpel untuk membangun kebiasaan baik. Setiap hukum ini bikin jadi terlihat, menarik, mudah, dan memuaskan. Itu kayak tuas yang bisa Anda tarik buat ngubah perilaku. Keempatnya kerja bareng buat nyiptain sistem yang hampir nggak bisa dihindari. Biar kebayang seberapa kuatnya ini, yuk kita fokus ke satu hukum yang sering banget diremehin. Jadikan mudah. Intinya itu bukan tentang hasil akhirnya, tapi tentang gimana caranya ngilangin semua hambatan buat mulai. Siapapun bisa kan baca 1 halaman, siapapun bisa ngiket tali sepatu lari. Ini yang disebut kebiasaan gerbang. Tindakan kecil yang hampir tanpa usaha, yang secara alami nuntun Anda ke jalan yang lebih produktif. Anda jadi ngebangun momentum. Oke, sekarang kita sampai ke intinya buku ini.
Di luar semua tips dan trik, ada satu kebenaran yang jauh lebih dalam yang jadi pendorong semua perubahan yang awet. Kebanyakan dari kita kan coba berubah dari luar ke dalam. Kita fokusnya ke hasil. Saya mau nurunin berat badan. Tapi perubahan yang beneran nempel, itu terjadinya dari dalam keluar. Mulainya dari identitas. Saya mau jadi orang yang sehat. Nah, ini dia pergeseran pola pikir yang paling fundamental. Perubahan perilaku yang sejati itu bukan tentang apa yang Anda punya atau apa yang Anda lakukan, tapi tentang siapa diri Anda sebenarnya. Ketika perilaku Anda udah selaras sama identitas Anda nggak perlu lagi meyakinkan diri sendiri buat ngelakuinnya. Anda ngelakuin itu, ya karena emang itulah diri Anda. Cerita singkat ini nunjukin banget kekuatan identitas. Begitu kebanggaan Brian ini kesenggol, begitu dia mulai ngelihat dirinya sebagai seseorang dengan kuku yang menarik, dia bakal berjuang mati-matian buat mempertahankan kebiasaan yang nyambung sama identitas barunya itu. Dia nggak perlu maksa diri lagi, semuanya terjadi secara alami. Dan ini ngebentuk semacam lingkaran umpan balik yang kuat banget. Identitas Anda itu nggak statis, dia dibentuk sama kebiasaan Anda. Setiap kali Anda pergi ke gym, Anda lagi nyoblos. Kalau saya adalah orang yang bugar. Setiap kali Anda nulis satu halaman, Anda lagi nyoblos. Kalau saya adalah seorang penulis. Lama-kelamaan, suara-suara ini ngebangun bukti buat identitas baru Anda. Pada akhirnya, ini adalah pertanyaan yang paling penting. Kebiasaan-kebiasaan kecil Anda itu bukan cuma tugas yang harus diselesain, tapi itu adalah pernyataan tentang siapa diri Anda dan siapa yang sedang Anda perjuangkan. Jadi, pilihan kecil apa yang bakal Anda buat hari ini yang akan ngebentuk diri Anda di masa depan?